Amen. Amen. Thank you, Lord, for your presence tonight. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini. Thank you for your love that helps us come to you. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Bless everybody that's here tonight. Tuhan memberkati semua orang yang hadir di tempat ini. And bless your word tonight, O Lord. Tuhan memberkati firman yang akan disampaikan. So that everybody listening Sehingga here semua orang bisa mendengar and online as well, dan semua bisa berlangsung dengan baik. they will be blessed in Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. You may be seated. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, Pastor, Thank you. to introduce you. Oh, okay. Well, thank you. Jadi ini adalah Pastor Allen Onunjoku, beliau Ketua Wilayah 2 di GSCA ya, Ketua Wilayah 2, dan beliau umurnya kalau melihat dari sum-sum tulang belakangnya umurnya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun karena dokter mengatakan harapan hidupnya tinggal 1%, tetapi 99% kemungkinan mati, 1% aja kemungkinan hidup karena leukemia. Tetapi dengan cara yang ajaib, Tuhan memberikan sum-sum tulang belakang yang baru kepada beliau, sehingga beliau, umurnya kata beliau, baru 1,5 tahun. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amen. Yeah. Okay, Thank you, your Ibu. turn. Yeah. And Ibu Pendeta Fena is our Sekretaris Daerah BPD 1. So it's an honor for me to bring the word today. Satu kehormatan buat saya untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Yeah, because Ibu Sekda kami is helping me. Amen. Amen. Yeah. So I'm happy to be here. Oh, Ibu, I can take off my mask, right? Yeah, sure. Oh, okay. Yeah. Okay. So I'm happy to be here, and it's always exciting to speak to young people. Beliau senang sekali berada di tengah-tengah kita dan beliau ingin sekali berbicara, excited banget untuk berbicara kepada anak-anak muda seperti saudara. Yeah, because I think the power of God is more visible when young people dedicate their lives to Him. Jadi kuasa Allah itu menurut beliau akan lebih kelihatan kalau anak-anak muda memberikan hidupnya bagi Kristus. Because as you get older, you get involved in too many things that distract your attention. Ketika Anda semakin bertambah tua, Anda akan semakin diganggu oleh banyak hal, banyak kegiatan yang lain. That's why Scripture says, serve the Lord when you are young. Jadi firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, layani Tuhan ketika Anda masih muda. Serve the Lord when you're young. Yeah. Layani Tuhan ketika Anda muda. Yeah, Ibu, you can help us read from 1 Timothy chapter 4. Oke, judul khotbah beliau mohon ditampilkan ya. Oke. Judulnya Now That I Am Young. Jadi, hey, saya adalah anak muda. Itu loh, judulnya seperti itu. Hey, saya anak muda nih. Gitu. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan slide berikutnya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.
dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amen. Amen. We can see from this is Apostle Paul writing to Timothy. Jadi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. We can see that we are living in the end times. Dan kita bisa melihat bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman ini. And this scripture has come true for us today. Jadi firman Tuhan itu memberitakan kepada kita sekarang ini. And we see a lot of deception and corruption in the world. Jadi ada banyak sekali penyesatan dan perusakan corruption, kerusakan yang terjadi di dalam dunia ini. And who are the primary target? Siapa yang menjadi sasaran utama dari Young people. penyesatan? Anak-anak muda. Because as a young person, Karena sebagai anak muda, if your mind is corrupted, ketika pikiran Anda dirusak atau dirusak pokoknya, or your heart atau hatimu is deceived, disesatkan, then it will be difficult for you to serve the Lord. maka pasti akan sulit bagi Anda untuk melayani Tuhan. So that's why everything that is going on in the world today, most of the agenda is focused on young people. Itu sebabnya segala sesuatu yang terjadi pada zaman ini, di dunia ini, fokusnya adalah kepada anak-anak muda. So because of that, I just want to encourage you to try to understand the culture that we live in today. Oleh karena itu saya ingin memberitahu kepada saudara bagaimana kita harus hidup di dalam budaya pada saat ini. Mohon ditampilkan yang di belakang. If as a young person, you don't form a good relationship with the Lord when you are young, Ketika Anda sebagai anak muda Kristen tidak membangun hubungan Anda dengan Kristus ketika Anda masih muda, as you grow up, ketika Anda bertumbuh, your life will become more complicated. maka hidup Anda ketika Anda menjadi dewasa akan semakin rumit, complicated. So this is the time, Jadi ini saatnya. now that you are young, Ketika Anda masih muda, you have to make sure that your relationship with the Lord is tight and genuine. Anda harus memastikan bahwa hubungan Anda dengan Tuhan itu erat dan murni. Because as you get older, more challenges will come, more troubles will come. Ketika Anda bertambah tua, maka Anda akan menghadapi semakin banyak tantangan. And if your foundation is not in the Lord and is not strong, Ketika kalau fondasi Anda ketika Anda muda itu tidak kuat, it's easy for you to fall away. maka gampang banget untuk Anda jatuh. So what are the things that we can see about the culture today? Jadi apa yang kita lihat tentang budaya atau kebudayaan pada saat ini? And then we have to look at all of those and then we compare it to what scripture says. Kita bisa melihat budaya yang ada pada saat ini dan kita bisa membandingkannya
dengan apa yang firman Tuhan katakan. What is life today like? Number one, everybody wants everything to be instant. Yang kita lihat sekarang ini adalah semua orang ingin semua serba instan. Everybody wants to go from point A to point B very quickly. Semua orang ingin pergi dari titik A ke titik B dengan sangat cepat. That is why in every city in the world, every big city in the world, there is bad traffic. Itu sebabnya di setiap kota-kota besar yang ada di dunia ini kita melihat ada traffic ya. Jadi ada kemacetan yang sangat-sangat besar di mana-mana di kota-kota besar. Because everybody is in a hurry. Karena semua orang buru-buru. Everybody is in a hurry. Semua orang terburu-buru. What does scripture say? Apa yang Alkitab katakan? Scripture says we should be patient. Alkitab katakan, budaya kalau menurut Alkitab adalah kita harus sabar. Scripture also says that we should be discerning. We should have discernment. Dan Alkitab katakan kita harus bisa memilah. Kita harus memiliki hati yang bijak, bisa memilah keadaan budaya-budaya yang ada. We have to look at what is going on and use the power of the Holy Spirit in us because we believe in Jesus. Kita harus melihat apa yang sedang terjadi dan kita dengan pertolongan Roh Kudus kita akan melihat karena kita percaya kepada Kristus. Then you can figure out what is the right thing for you to do. Jadi saudara bisa melihat, memfigur, dalam bahasa Indonesia apa ya, figur. Saudara bisa melihat apa yang paling baik untuk saudara, yang paling cocok untuk saudara. Terima kasih, Bu. Thank you. Yeah. If we read from 1 Samuel chapter 16, verse 7. Ketika kita membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Ibu, please read. tetapi Thank you. berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. The culture we have today, we only look at appearance. Budaya yang ada pada saat ini adalah hanya melihat penampilan yang ada di luar. But scripture says we should look at the heart. Tetapi Alkitab berkata, kita harus melihat hati. Is it true? Benar? It is true. Yeah. You want to have relationship as a young person, do you actually check the heart of the person or are you only looking at their physical appearance? Ketika Anda ingin membangun satu hubungan dengan anak muda yang lain, Anda harus lihat hatinya. Jangan hanya semata-mata melihat penampilan luarnya saja. Also, the culture we have today, everybody says, I can do it. Budaya yang ada pada saat ini juga, ciri-cirinya adalah aku bisa melakukannya. Aku bisa mengerjakannya. But what scripture tells us, like the song we sang, it says, aku tak mampu sendiri, kan? Oke, jadi Alkitab berbeda dengan itu. Yeah. Alkitab mengatakan bahwa tadi beliau sudah katakan, aku tidak mampu sendiri sesuai dengan lagu tadi. Yeah. So the world says, I did it my way. I can do it myself. I can do whatever I want. Jadi dunia ini mengatakan aku bisa lakukan sendiri. Aku bisa melakukan apa yang gue mau. Pokoknya apa yang gue mau, gue bisa lakukan. Especially because you are young. Ya, karena saudara, apalagi saudara yang masih muda, saudara bilang, gue bisa melakukannya. Yeah, but you have to realize that it's God that is working through you to accomplish the good things that you have. Tetapi saudara harus melihat firman Tuhan yang mengatakan, saudara harus sadari bahwa hanya Allah yang bekerja di dalam saudara yang bisa mewujudkan yang terbaik buat saudara. A young person, are you intelligent? That's God that gave you the brain. Kalau ada anak muda, apakah Anda
pintar? Allah yang memberikan kepintaran itu kepada saudara. Are you good looking? You have good physical appearance. It's God that gave it to you. Kalau Anda cakep, ayu, tampan, ganteng, itu Allah yang memberikan itu kepada saudara. Did you do it yourself? Pardon? Did you do it yourself? Was it by Apakah your own power? Anda bisa melakukan sesuatu Yeah, dengan kemampuan saudara? it's not by your own power. You cannot. It's just God that gave you the grace. Sebenarnya itu adalah Allah yang memberikan kemampuan saudara oleh karena anugerahnya kepada saudara. So how can you use your intelligence to displease the Lord? He is the one that gave you the intelligence in the first place. Jadi bagaimana cara Anda bisa menyenangkan Tuhan dengan intelijen saudara, kepandaian saudara? How can you use your physical appearance? Bagaimana Anda bisa memanfaatkan kecantikan, keindahan atau ketampanan, kegantengan saudara? To use it to bring glory to God. Anda gunakan itu untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Let's look at Joshua chapter 1 verse 8. Kita akan lihat di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Many young people spend about 6 hours online every day. Anak-anak muda biasanya menggunakan waktu lebih dari 6 jam setiap hari Online. online, menggunakan online ya, media sosial online, dipakai waktunya 6 jam setiap Some hari. people 10 hours. Beberapa orang 10 jam, But if you tell them to read one chapter in the Bible, tetapi ketika Anda diharapkan untuk membaca satu pasal di dalam Alkitab, they fall asleep. Anda tertidur. That is the world that we live in right now. Begitulah dunia, budaya dunia yang ada sekarang ini. Your pastors, your church leaders, your parents, they have to beg you to read the Bible. Gembala saudara, orang tua saudara meminta kepada saudara, mereka harus memohon kepada saudara, ayo dong baca Alkitab dong. Young people don't want. Tapi anak-anak muda tidak tertarik. Because they're busy and they believe that they can do it by themselves. Mereka sibuk dan mereka tahu mereka bisa melakukan segala hal dengan kemampuan diri mereka. You can ask your parents or ask older adults that you know. They can tell you that you cannot do it by your own power. Saudara bisa bertanya kepada orang tua saudara, kepada orang yang lain yang lebih tua, dan mereka akan katakan bahwa Anda tidak bisa melakukan itu berdasarkan dengan kekuatan saudara sendiri. So to counter, to make sure that you're not carried away by the culture in the world today, you have to live within the boundaries of God's word. Itu sebabnya untuk memastikan saudara, supaya saudara tidak terhisap oleh penyesatan atau oleh culture duniawi pada saat ini, Anda harus tinggal di dalam garis batas firman Tuhan. That is the way to protect yourself as a young person. Itu satu-satunya cara untuk melindungi saudara sebagai anak muda. That is the way to make sure that your relationship with the Lord is tight. Itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa hubungan Anda dengan Tuhan itu hubungan yang erat. That is the way to lay a strong foundation for your life and for your future. Itu satu-satunya cara untuk melandaskan landasan yang kuat bagi saudara dan bagi masa depan saudara. That's why in the book of Joshua we're told that we have to read God's word. We have to study it.
We have to meditate on it. We have to pray on it. We have to speak it. Itu sebabnya kepada Yosua dikatakan, engkau harus memperkatakan firman Tuhan, engkau harus merenungkan firman Tuhan, engkau harus berdoa, dan engkau harus memperkatakan firman Tuhan. Because it's not every blessing that is a good blessing. Sebab saudara, perhatikan ini baik-baik. Tidak semua berkat itu adalah berkat yang baik. That's why Joshua was told, when you read God's word, you study God's word, you meditate on God's word, you pray God's word, and you speak God's word, that is when you can have good success. Dan Yosua sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa kalau dia mau sukses, dia harus membaca firman Tuhan, dia harus merenungkan firman Tuhan, dia harus berdoa, dan dia harus memperkatakan firman Tuhan. Itu cara untuk menjadi sukses. For example, you see the life of Joseph. Ibu, let's use the life of Joseph. Contoh adalah kehidupan dari Yusuf. Yeah. His brothers sold him as a slave to Egypt. Saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Mesir. When he was there as a slave, was it a blessing? Ketika dia ada di sana sebagai seorang budak, apakah itu satu berkat buat Yusuf? To many people, they don't think that's a blessing. Bagi banyak orang, mereka tidak menganggap itu sebagai satu blessing atau But when satu you berkat. see the rest of his life, Ketika Anda melihat kehidupan selanjutnya dari Yusuf, you realize that that is a blessing. maka Anda akan sadar bahwa ternyata kepergian atau mereka menjual Yusuf di Mesir itu adalah satu blessing atau satu berkat. How about Mary, the mother of Jesus, our Lord and Savior? Bagaimana dengan Maria, ibu dari Yesus, ibu dari Yesus sebagai juru selamat kita? A virgin Seorang perawan and then pregnant. dan kemudian hamil. Is that a blessing? Apakah itu satu berkat? It doesn't look like a blessing. Itu sepertinya bukan berkat. But at the end, when you see her life, you see that is a blessing. Tetapi pada akhirnya saudara lihat bahwa itu adalah satu berkat. So for the culture today, when things don't go exactly the way we want, we think that's not a blessing. Nah, bagi dunia ini kalau menjalani kehidupan yang seperti itu, mungkin kita pikir itu bukan blessing, bukan berkat. You remember the wife of Potiphar wanted to seduce Joseph. Anda ingat istri dari Potifar yang merayu Yusuf? Many people would think, just do it, that's a blessing, and you can become free. And she can help you to become who you want to become. Banyak orang akan berpikir, harusnya Yusuf melakukannya. Karena apa? Dengan demikian, istri Potifar akan menolongnya untuk menjadi bebas dari keadaan itu dan bisa menolong Yusuf. It happens to many young people. Tetapi dia tidak seperti anak-anak muda yang lain. Yeah, because he realized that God has a plan for his life. Karena dia tahu persis bahwa Allah punya rencana dalam hidupnya. He realized, like the song we said, dia tidak mampu sendiri. Huh? Dia tahu persis seperti lagu tadi, katakan bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan kemampuan sendiri. Yeah. You cannot say because you are young, then that is an excuse for you to do just whatever you want. Jangan Anda pakai alasan dengan mengatakan, gue masih muda. Gue bisa melakukan apa saja, gue masih muda nih. You cannot say, oh, I can have many relationships with anybody I want, and when I'm older, I'll get married. You cannot say that. Jangan Anda berpikir karena Anda muda, Anda katakan, aku bisa menjalin hubungan dengan siapa saja, semau gue. Dan sesudah itu kan nanti juga gue akan married, akan menikah. Because what you do today
Karena apa yang saudara lakukan saat ini, sekarang ini, it will come back in your life as you grow older. itu akan terulang atau akan kembali pada waktu Anda bertambah dewasa. Yeah. So you cannot say because you are smart, you don't want to listen to your parents. Jadi jangan pernah katakan, gue lebih pintar dari orang tua saya. Jadi saudara katakan gue nggak mau dengar apa kata orang tua saya. By the time you're 30 years old, Ketika usia saudara 30 tahun, 40 years old, 40 tahun, then you realize, maka Anda akan menyadari I should have listened to my parents. bahwa Anda seharusnya mendengarkan apa nasihat orang tua saya. You cannot say because you are young, it's okay. Anda tidak bisa katakan, gue masih muda, oke-oke aja kalau gue lakukan ini atau melakukan hal-hal lain. Because it is not okay. Karena itu tidak oke, tidak baik. Everything God says in His Word Semua yang Tuhan lakukan, yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, applies to everybody. itu pas, cocok, diterapkan untuk semua orang. Young people, Anak muda, parents, orang tua, older people, grandparents. nenek atau opa atau oma, It applies to everybody. itu firman Tuhan itu cocok untuk semua orang. Scripture also says you have to remember God has no favorites. Alkitab juga mengatakan bahwa Allah tidak memiliki orang khusus ya, orang yang spesial, favorit. God has no favorite. He loves everybody. And Dia he, mengasihi semua orang. and he expects you to obey him regardless of your age. Dan dia mau supaya saudara mentaati dia, khususnya di usia saudara yang masih muda. So I want to ask you a question. Saya ingin menanyakan kepada saudara pertanyaan. Who is your influencer? Siapa yang orang yang atau siapa dia yang mempengaruhi, yang paling mempengaruhi saudara? Everybody is online today, right? Everybody is on social media, right? Semua orang di sini sudah familiar dengan sosial media, bukan? Familiar untuk online, bukan? What type of videos do you watch every day? Berapa jam yang saudara pakai untuk melakukan online setiap hari? What kind of content of the video? Apa jenis konten atau apa yang saudara tonton itu jenisnya apa? Apa macam dari konten yang saudara suka tonton, saudara suka lihat? Who is your influencer? Siapa yang mempengaruhi saudara? I want you to think about that. Saya harap saudara mulai mikir konten apa yang saudara sering lihat, karena itu paling mempengaruhi saudara. Most of the influencers, Paling banyak dari orang-orang yang mempengaruhi saudara, they don't respect the Lord. mereka tidak menghargai Tuhan. Kebanyakan dari para influencer itu mereka tidak menghargai Tuhan. They don't do the things that please the Lord. Mereka tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Just because they're good looking, Mungkin karena mereka cantik, artis ya, or because they're popular, atau karena mereka populer, or because they have a lot of money. atau karena mereka banyak uang. The world gives them influence. Dunia, hati-hati saudara, dunia bisa memberikan pengaruh kepada saudara. And they use that to influence you. Jadi pemakaian itu bisa mempengaruhi saudara. And companies that make products that we use, Jadi perusahaan yang membuat produk yang kita pakai, they don't make good quality products anymore. mereka sekarang tidak They don't focus, yeah. membuat produk yang kualitinya bagus lagi. They don't focus on making good quality products anymore. Mereka tidak fokus lagi kepada
kualitas yang bagus. Because they know many people don't understand anymore. Many people don't care anymore. Karena banyak sekali orang yang nggak ngerti dan nggak peduli lagi dengan itu. So they find an influencer, Jadi mereka menemukan orang yang mempengaruhi, they pay them a lot of money, mereka membayar dengan uang yang banyak, and they pretend as if they use the product. dan mereka berbuat seolah-olah mereka memakai produk itu. And because they influence you, Karena orang-orang yang berpengaruh itu sudah mempengaruhi saudara. you begin to use the product without thinking about it. Makanya saudara banyak yang beli produk ya, tanpa saudara mikir. If they say the product is good, you believe them that the product is good. Ketika orang yang populer itu mengatakan ini produk ini bagus, maka saudara pun terpengaruh dan saudara membeli. They say, oh, you don't need to get married anymore. Just live together. It's okay. Dan orang-orang berpengaruh itu katakan, oh, nggak apa-apa, tinggal kumpul kebo aja, nggak apa-apa, it's okay. And they forget that scripture says, in the end, these people that want to deceive you, in 1 Timothy chapter 4 verse 3. Jadi mereka lupa bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman banyak penyesatan akan terjadi. They will say, it's not important to get married. Mereka akan katakan, tidak penting Anda married. Just live together. It's okay. Udahlah, tinggal bersama-sama saja. Those are the influences we have in the world today. Itu pengaruh yang diberikan oleh para orang-orang populer yang ada di media They tell you sosial. that if you listen to your parents, it means that you're not smart. Mereka akan katakan, kalau Anda mendengar nasihat dari orang tuamu, Anda ketinggalan zaman, Anda tidak pintar. That is the world we live in today. Demikianlah keadaan dunia yang ada sekarang. But what does God want us to do when we are young? Nah, apa yang Tuhan mau Anda lakukan ketika Anda muda? He wants you to live for Him. Allah mau Anda hidup bagi Dia. He wants your life to shine and reflect His glory. Allah mau supaya Anda bersinar untuk kemuliaan-Nya. He wants you to accept His love Dia mau supaya Anda menerima kasih-Nya and show other people what it means to have a relationship with Jesus. dan menunjukkan kepada orang lain bagaimana artinya kalau saudara memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. You know, for my life, in my own life, Di dalam kehidupan pribadinya, I look at everything that has happened in my life and I see that God has always wanted me to live for Him. dalam setiap titik kehidupan beliau sudah melihat bahwa Allah ingin supaya beliau melayani, serve Him, Yes, to serve Him. melayani Dia, melayani Tuhan. And I see that as a young person growing up, Dan saya melihat ketika saya bertumbuh dewasa, the culture always wants you to do what God doesn't like. budaya yang ada selalu berusaha supaya kita melakukan apa yang Allah tidak suka. I'm going to share a little bit of my testimony as I conclude. But I want us to see Matthew chapter 5, verse 14. Kita akan lihat dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. You are the light of the world. Anda adalah terang dunia. Have you accepted Jesus as your King and your Savior? Apakah Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat Anda? If you have, Scripture says you are the light of the world. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Anda adalah terang dunia. Because you are the light of the world, you cannot hide. Karena Anda adalah terang dunia, maka Anda tidak bisa bersembunyi. So what you do
Apa yang harus Anda lakukan? How you talk, Bagaimana Anda berbicara? your behavior, Bagaimana tingkah laku Anda? the choices you make, Pilihan yang Anda buat, they speak to the people around you. pilihan-pilihan yang Anda buat itu akan berbicara dengan keras kepada orang-orang di sekeliling saudara. If you choose things that please the Lord, Ketika Anda memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, they see the love and the light of God in your life. maka orang lain akan melihat kasih dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan saudara. If you follow the current culture in the world, Ketika Anda mengikuti budaya yang ada pada saat ini, then you bring bad name to the Lord. maka Anda tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Every church does evangelism, right? Every church does outreach. Semua gereja itu melakukan penginjilan atau outreach, But you know, the best evangelism is how you live. tetapi penginjilan yang terbaik adalah bagaimana Anda hidup. Especially when you are young and you're following the Lord. Khususnya ketika Anda masih muda dan Anda mengikuti Tuhan. So many things have happened in my life. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan beliau. And I would say the most dangerous one was when I was diagnosed with leukemia. Jadi hal yang paling buruk yang saya alami pada waktu itu adalah ketika saya didiagnosa menderita kanker darah, leukemia. Because it's very bad. Karena itu sangat buruk. And the treatment is very dangerous. Jadi treatment perawatan yang diberikan kepada beliau itu sangat berbahaya. Most times it's the treatment that kills the patient. Kebanyakan waktu treatment itu diberikan, perawatan itu diberikan itu membunuh pasien-pasien. Because it's very dangerous. Karena itu terlalu berbahaya perawatan itu. And when I got the diagnosis, Ketika saya mendapat diagnosa itu, my experience with the Lord from when I was young pengalaman saya dengan Tuhan waktu saya masih muda helped me to understand, menolong saya untuk memahami, even though it's a bad situation, meskipun di dalam situasi yang sangat berat atau sangat buruk, even though it's difficult and painful, meskipun di dalam kesulitan dan rasa sakit yang amat sangat, even though I could die, meskipun saya bisa mati, I still trusted the Lord that His will be done in my life. saya tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan melakukan sesuatu hal yang terbaik bagi saya. Because I have trusted Him since I was young. Karena saya sudah percaya sejak saya masih muda. And I have seen how the power of the Lord can work in your life. Saya sudah melihat bagaimana kuasa Allah itu bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. So then I could say with confidence in my heart, Jadi saya bisa berkata dengan confidence, dengan keyakinan di dalam hati saya. if the Lord wants me to be alive, Kalau Allah mau saya hidup, He's going to save me. maka Dia pasti akan selamatkan saya. If it's time for me to go back home to Him, Ketika ini memang sudah waktunya saya untuk kembali kepada Dia, glory to God. puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. If you don't have that foundation with the Lord, Kalau Anda tidak punya landasan seperti itu dengan Tuhan, as you grow up, maka ketika Anda bertumbuh dewasa, when you become an adult, ketika Anda bertumbuh dewasa, or as you get older in your life, atau ketika Anda bertambah tua dalam kehidupan saudara, and you encounter difficult situations, dan ketika Anda menghadapi situasi yang sulit, you will panic and give up. maka Anda akan panik dan Anda akan menyerah. And you're going to be afraid.
Anda akan takut. Yeah. That song really spoke to me because I know aku tak mampu sendiri. I know that. Jadi lagu itu tadi berbicara dengan kuat di dalam hati beliau, aku tidak mampu I know melakukan by sendiri. my own power I can do nothing. Karena dengan kekuatannya sendiri dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa. My prayer is nobody here should have cancer. Doa saya adalah nobody. Here should have cancer. Doa saya adalah semoga tidak ada orang di sini yang akan mengalami cancer seperti beliau. Any form of cancer is bad. Semua bentuk kanker itu sangat buruk ya. And for anybody that has cancer here, my prayer is that two things. Either the Lord will heal you miraculously, Bagi orang, kalau toh ada di antara saudara yang saat ini mengalami kanker, maka doa saya adalah Tuhan akan melakukan mujizat bagi saudara, or atau He's going to help you go through the treatment. Dia akan menolong saudara, memberi kekuatan kepada saudara untuk bisa menjalani perawatan atau kemoterapi yang diberikan kepada And the saudara. treatment will be successful. Dan perawatan itu akan sukses, akan berhasil. That is my prayer. Itu doa saya. Amen? Amin. Yeah. So as I end this message tonight, Saya ingin mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini. I'm going to read once again from Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 1. Kita akan baca dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amen? Amin. If you want to truly worship the Lord, Kalau Anda benar-benar ingin memuliakan Allah, menyembah Allah, remember to look at yourself as a living sacrifice. maka Anda harus hidup mempersembahkan tubuhmu. Even though it's social media Meskipun sosial media, and you can stay right there in your bedroom at home, ada di dalam kamar saudara ya, and you feel safe, dan Anda merasa aman, and you bring out your phone Anda ambil HP saudara, and you post something online, dan saudara mulai posting sesuatu secara online, remember that the Lord knows that. ingat, meskipun gak ada yang lihat, Anda sendirian di kamar, Tuhan tahu. So please don't gossip online. Jadi tolong supaya jangan suka nonton gosip online atau ikut ambil bagian dalam gosip online. Don't say bad things about people online. Jangan pernah sebutkan hal-hal yang negatif secara online tentang orang lain. Because even though you just type it on your phone, Karena setiap orang tahu ketika Anda mengetik di dalam HP saudara. those are your words. Itu adalah kata-katamu, And the Lord sees everything. dan Allah melihat segala sesuatu yang Anda lakukan dengan online media sosial saudara. Watch how you behave. Perhatikan, awasi apa yang saudara lakukan. Respect your parents. Hormati orang tua saudara. Honor your parents. Hargai orang tua saudara. It's very important. Itu sangat penting. Watch the choices that you make. Perhatikan, awasi pilihan-pilihan yang Anda buat. Everybody needs a relationship. Semua orang perlu hubungan. Be careful who you go into a relationship with. Hati-hati kepada siapa Anda menjalin hubungan. Whether it's personal relationship Baik itu
hubungan pribadi whether it's at your place of work, atau hubungan dengan orang-orang yang ada di tempat kerja saudara, whether it's for business, atau di rekan-rekan yang ada di bisnis saudara, rekan bisnis, or relationship where you plan to get married to that person. atau hubungan dengan seseorang yang Anda pikir Anda akan menikahi orang tersebut. Be very careful. Hati-hati. Pray about it. Doakan sungguh-sungguh tentang hal Ask itu. the Lord to help you. Minta Tuhan supaya menolong saudara. Don't look only at the appearance. Jangan hanya melihat penampilan luarnya doang. Ask the Holy Spirit to guide you. Minta Holy Spirit, Roh Kudus untuk memimpin, menuntun saudara. So that you can do only the things that please the Lord. Sehingga saudara hanya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. That way you will have good success. Itu cara satu-satunya supaya saudara bisa sukses. Do not think because you're young, you allow people to influence you negatively. Jangan pernah izinkan, karena saudara pikir gua masih muda, kemudian saudara izinkan orang lain mempengaruhi saudara secara negatif. Jangan pernah. In the chapters we read in 1 Timothy chapter 1 verse 4, Dalam 1 Timotius 4 verse 12, ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. live for the Lord. Itu untuk Tuhan. Live for the Lord even now that you are young. Ketika saudara masih muda, buatlah itu semua untuk Tuhan. So that your future will remain in God's hands and in God's plan. Sehingga masa depan saudara akan ada di dalam tangan Tuhan dan di dalam rencana Tuhan. Amen. Amin. Father in heaven, Bapa di surga, we thank you for your word. terima kasih untuk firman-Mu. We thank you for everybody that has listened in this auditorium tonight. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu di tempat ini. Father, we thank you for those watching online Terima kasih untuk mereka yang menonton secara online. and for those that are going to watch this message later. Dan untuk mereka yang akan menonton pesan ini atau khotbah ini di waktu yang akan datang. Father, we pray Bapa, kami berdoa, that you help them tolonglah mereka to use this time that they're young. untuk menggunakan waktu mereka sebaik mungkin ketika mereka masih muda. Now they have the energy. Mereka menggunakan energi mereka. Now they have the excitement. Dan dengan excitement, dengan gairah, Let them use all of this biarkan mereka menggunakan semuanya to live for you, Lord, hanya untuk hidup bagi Tuhan. so that their lives will bring glory to your name. Sehingga hidup mereka benar-benar membawa kemuliaan So bagi that they will Tuhan. be the light of the world that you created them to be. Sehingga mereka benar-benar menjadi terang bagi dunia ini sebagaimana yang Engkau maksudkan. So that they will have good success in their future. Sehingga mereka akan mendapatkan kesuksesan di masa depan mereka. In the mighty name of Jesus we have prayed. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin.